Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ija selaku dosen pembimbing mata kuliah MSDM dan serta teman-teman saya yang saya hormati. Di sini saya akan menerangkan tentang mengelola sumber daya manusia global. Sebelum itu saya akan memperkenalkan teman saya. Yang pertama satu Tia Amelia dengan NIM 20211178. Yang kedua, Helmi Abdul Hafiz dengan NIM 20211191. Yang ketiga, Amelia Fakihatunisa dengan NIM 20211323. Yang keempat, saya Fadlur Rahman dengan NIM 20211347. Materi pembahasan yang pertama tentang Global Manager. Yang kedua, perbedaan antara negara yang mempengaruhi MSDM. Yang ketiga, menyusun staf organisasi global. Yang keempat, melatih dan mempertahankan karyawan di luar negeri. Yang kelima, mengelola SDM secara lokal dengan mempraktikkan sebuah sistem SDM global. Tentang Global Manager, bahwa dalam perencanaan sebuah perusahaan mungkin tidak dapat dijalankan di sebuah perusahaan lain luar negara. Pemberi kerja menghadapi banyak perbedaan politik, sosial, hukum, dan kultural antar negara di luar negeri. Perbedaan antar negara yang mempengaruhi MSDM. Satu, faktor kultural. Perbedaan kultural terwujud dalam perbedaan bagaimana orang-orang dari negara berbeda berpikir, bertindak, dan mengharapkan orang lain bertindak. Yang kedua, faktor ekonomi. Perbedaan dalam sistem ekonomi cenderung menuntut perbedaan dalam kebijakan MSDM. Dalam faktor ekonomi dibedakan menjadi tiga, yaitu faktor ekonomi pasar, ekonomi terencana, dan ekonomi campuran. Yang ketiga, faktor hukum. Pemberi kerja yang mengembangkan diri ke luar negeri harus memahami hukum di negara yang ditangani tersebut. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Selanjutnya yaitu menyusun staf organisasi global menggunakan orang lokal. Sebagian besar karyawan menggunakan orang lokal. Adapun alasannya adalah yang pertama, biayanya lebih murah. Yang kedua, orang lokal memandang perusahaan multinasional lebih baik daripada perusahaan nasional. Yang ketiga yaitu pemerintah memberikan tekanan untuk mengisi posisi-posisi staf dengan manajemen lokal. Yang keempat, beberapa ekspatriat terlalu menekankan. Yang selanjutnya yaitu ekspatriat menggunakan ekspatriat baik bangsa asal maupun negara ketiga mempunyai alasan, yaitu yang pertama, seringkali perusahaan tidak bisa mendapatkan tenaga lokal dengan kualifikasi yang diperlukan. Yang kedua, perusahaan multinasional juga memandang masa kerja di luar negeri yang berhasil sebagai langkah yang diperlukan untuk membanggakan manajer puncak. Yang ketiga yaitu manajer negara asal telah mengenal kebijakan dan kultural perusahaan sehingga lebih berkemungkinan untuk menerapkan cara kerja seperti kantor pusat. Selanjutnya, melatih dan mempertahankan karyawan di luar negeri. Yang pertama, mengorientasi dan melatih karyawan untuk penugasan internasional. Yang kedua, penilaian kinerja manajer internasional. Yang ketiga, memberikan kompensasi kepada manajer di luar negara. Yang keempat, relasi tenaga kerja di luar negeri. Yang kelima, terorisme, keselamatan, dan SDM global. Yang keenam, mengambil tindakan proaktif. Yang ketujuh, asuransi, penculikan, dan uang tebusan. Yang kedelapan, repatriasi,
permasalahan dan solusi. Yang ke-9, media sosial dan SDM. Yang ke-10, meningkatkan kinerja melalui SISDM. Selanjutnya, yaitu ada mengelola SDM secara lokal dengan mempraktekkan sebuah sistem SDM global. Yang pertama yaitu mengembangkan sistem SDM global yang lebih efektif. Yang kedua, membuat sistem SDM global yang lebih agar dapat diterima. Yang ketiga yaitu menerapkan sistem SDM global. Melalui anak usahanya, PT Semen Indonesia Industri Bangunan atau SIIB telah resmi mengakuisisi 80,6% kepemilikan saham Holdervin yang ditempatkan di sektor di PT Holcim Indonesia Tbk. Kok ana suarane no iki? Iki wis ana baleni teko iku awal Kondi. mau weh. Ya Allah, ya Allah. Menduurna. Engko iki di iku ae dipotong. Ya. Selanjutnya yaitu gambaran singkat PT Semen Indonesia. Pada tahun 1991, PT Semen Gresik merupakan perusahaan BUMN pertama yang go public di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1900 ulang ya iki ya. Kita iku ki sapa iki? Kok diganti-ganti? HG. Ulang. Selanjutnya yaitu ada gambaran singkat PT Semen Indonesia. Pada tahun 1991, PT Semen Gresik merupakan perusahaan BUMN pertama yang go public di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1995, PT Semen Gresik atau Persero Tbk melakukan konsolidasi dengan PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa yang kemudian dikenal dengan nama Semen Gresik Group. Dalam perkembangannya, pada tanggal 7 Januari 2013, PT Semen Gresik Persero Tbk bertransformasi menjadi PT Semen Indonesia atau Persero Tbk dan berperan sebagai strategic holding company yang menaungi PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, dan Tanglong Semen Company. Pada tanggal 31 Januari 2019, PT Semen Indonesia Persero Tbk melalui anak usahanya yaitu PT Semen Indonesia Industri Bangunan atau SIIB telah resmi mengakuisisi 80,6% kepemilikan saham Holdervin BV yang ditempatkan di sektor di PT Holcim Indonesia Tbk. Selanjutnya
pada tanggal 11 Februari 2019 melalui mekanisme rapat umum pemegang saham luar biasa telah disahkan perubahan nama PT Holcim Indonesia Tbk menjadi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dengan prinsip membangun kekuatan memajukan Indonesia. Semen Indonesia terus meningkatkan sinergi dan inovasi demi mencapai keunggulan kualitas, menjaga keterpaduan dan kesinambungan kinerja ekonomi, perekonomian terhadap lingkungan, serta memberikan manfaat sosial dalam seluruh kegiatan operasional. Selanjutnya, ada visi dan misi PT Semen Indonesia. Visinya yaitu menjadi perusahaan persemenan internasional yang terkemuka di Asia Tenggara. Misinya yaitu terdapat 4 misi. Yang pertama yaitu mengembangkan usaha persemenan dan industri terkait yang berorientasi kepuasan konsumen. Yang kedua, mewujudkan perusahaan berstandar internasional dengan keunggulan daya saing dan sinergi untuk meningkatkan nilai tambah secara berkesinambungan. Yang ketiga, mewujudkan tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu membangun kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia. Next. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi PT Semen Indonesia. Teman-teman bisa melihat di layar ya. Oke, selanjutnya next. Selanjutnya, studi kasus di PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia Tbk merupakan perusahaan induk yang menaungi beberapa perusahaan semen milik negara Indonesia, yaitu PT Semen Gresik, PT Semen Tonasa, dan PT Semen Padang. Pada tahun 2012, membeli 70% saham dari Tanglong Semen. Ini merupakan cara BUMN yang bergerak di produksi semen untuk mewujudkan kemampuannya dalam bersaing dan memperluas pasar di kawasan Asia Tenggara. Serta tahun 2014 merencanakan membangun pabrik semen di Myanmar untuk manajemen sumber daya manusia. Mengenai kontrol dan pengawasan anak perusahaan di Vietnam dan Myanmar masih belum diketahui. Mengenai data ekspatriat, PT Semen Indonesia juga belum ditemukan. Dalam hal pengembangan perusahaan membutuhkan tenaga dari ekspatriat yang mampu menjalankan tujuan dari perusahaan induk di negara di mana ia ditugaskan. PT Semen Indonesia harus teliti dalam melihat peluang khususnya untuk mengembangkan sumber daya manusia, karena baru memulai multinasionalismenya. Untuk menghadapi tantangan yang terjadi pada ekspatriat, yang dapat dilakukan oleh PT Semen Indonesia ialah memilih karyawan yang tepat lalu dilatih sehingga anak perusahaan bisa bertahan dan tidak merugi. Yang dapat dilakukan oleh PT Semen Indonesia setelah memilih karyawan yang layak ialah memberikan CCT. Karena pelatihan ini berlangsung selama sebelum keberangkatan hingga kepulangan ke negara asal ekspatriat tersebut. Selanjutnya, tujuannya ialah ekspatriat dapat mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar serta mengurangi ketidakpastian yang dihadapi saat bertugas. Cara lain yang dapat dilakukan ialah coaching. Perpaduan antara CCT dan coaching ialah solusi yang paling relevan dalam meningkatkan serta meminimalkan resiko kegagalan ekspatriat. CCT ialah bentuk pelatihan teknis bagi ekspatriat dalam menjalankan tugasnya, sedangkan coaching dilakukan untuk memastikan faktor emosional ekspatriat agar dapat dikontrol dengan baik oleh perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.